atau sifatun. Sifatun atau naat ya. Nah. Yang pertama sebagai maf'ul fi, sudah kita bahas barusan. Yang kedua sebagai khobar. Yang kedua sebagai khobar. Nah. Untuk yang kedua ini jangan sampai membuat bingung. Loh Ustaz, katanya selalu sebagai dzaraf. Kok di sini bisa sebagai khobar atau naat? Kok di sini bisa sebagai khobar atau naat? Nah, kita katakan tadi kalau dia itu mansub, pasti di situ ada jumlah fi'liyah. Baik jumlah fi'liyahnya itu ketok, kelihatan seperti yang di buku itu, tatiru ta'iratu fawqas sahab, di situ jumlah fi'liyahnya tatiru. Nah, bagaimana kata beliau kalau dia sebagai khobar atau sebagai naat? Contohnya di beliau itu al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ini hadis, tapi hadisnya dhaif. Dhaif atau palsu ya. Nah, ya hadis kalau nggak salah hadis, tapi hadisnya sangat dhaif ya, dhaif jiddan. Dulu pernah membahas seputar hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Dan maknanya masyhur ke kita ya. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Secara makna benar sebenarnya. Nah, cuman secara lafaz nggak boleh kita menyandarkan kepada Rasulullah, karena perkataan meskipun maknanya benar nggak boleh kita sandarkan kepada Rasulullah, karena Rasulullah nggak pernah melafadzkan perkataan ini. Meskipun secara makna ya banyak Pak, secara makna itu banyak ya kan, kita lafaz tuh banyak secara makna mirip atau sama dengan makna yang diinginkan oleh Rasulullah atau bahkan oleh Allah. Tetapi secara lafaz tidak boleh kita menyandarkan. Yang pertama, al-jannatu tahta aqdam ummahat. Nah, di sini al-jannatu tahta aqdamil ummahat ini enggak ragu lagi, i'rabnya adalah anda tanya aja. I'rabnya belakangnya Pak Sugeng. Pak Nur Khalis. Niki i'rabnya napa, Pak? Al-jannatu. Al-jannata atau al-jannati? Al-jannatu ya, sudah aku tulis al-jannatu ya. Sebagai apa? Sebagai mubtada. Iya Pak, untuk di awal-awal di sini Pak, la raiba fihi Pak ya. Nah, enggak mungkin fa'il, di mana ini fi'ilnya naibul fa'il dan seterusnya. Nah, di sini mubtada pasti ada khobarnya. Kata para ulama nahwu, khobarnya adalah ini. Nah, khobarnya adalah ini. Nah, khobarnya adalah dzaraf dengan majrurnya. Khobarnya dzaraf dengan majrurnya. Nah. Jadi bermasalah loh. Kan kita pelajari kalau ada dzaraf zaman atau makan yang tentunya mansub ya kan? Kan pasti ada jumlah fi'liyah. Lah ini tahta aqdamil ummahat. Ya kita terima dia sebagai khobar fi mahalli raf'in. Permasalahannya loh di sini mansub sebagai dzaraf. Kan dzaraf kan keterangan waktu atau keterangan tempat dari sebuah kejadian atau fi'il. Mana fi'ilnya? Ah begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana fi'ilnya? Dijawab lagi. Fi'ilnya adalah mahdzuf wujuban. Jadi nggak boleh ditampakkan. Mahdzufnya wujuban, wajib dibuang, nggak boleh nampak. Nggak boleh nampak. Apa itu? Tastaqiru itu istaqarra yastaqiru. Terus
Karena hiya tastaqiru, karena jannah kan tastaqiru. Tastaqiru itu berada begitu. Nah, tempatnya berada, ya berada. Nah, jadi surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Nah, di sini ada fiil tastaqiru. Begitu. Inilah i'rabnya orang-orang Basrah, Pak. Nah, kalau orang-orang Kufah tetap gak nerima. Enggak, ini tetap khabarnya. Ini adalah dzaraf maf'ul fi katanya. Kalau mau ikut i'rabnya yang manapun silahkan. Kalau saya enggak melarang, bukan mazhab seperti fikih ini, Pak. Jadi seperti itu. Jadi ini meskipun kedudukannya sebagai khabar fi mahalli raf'in, tetap harus ada jumlah fi'liyah yang ditakdirkan, yang dimahdhuf, yaitu fi'il tastaqir. Seperti itu, Pak. Jadi jenengan ketika membuat khabar dari dzaraf, dari syibhul jumlah ada dua, jar majrur dengan apa? Dengan dzaraf. Itu kalau kita membuat khabar dari dzaraf, harus kita takdirkan di situ ada fiil yang dibuang, dan biasanya itu otomatis. Biasanya otomatis. Berbeda dengan jar majrur, misalkan ana fil fasli. Takdirnya apa? Ana astaqiru fil fasli. Enggak usah, Pak. Nah, enggak usah ana astaqiru fil fasli. Kenapa? Karena fil fasli meskipun memang secara kayaknya di tempat, iya, berarti butuh fiil, enggak. Nah, karena dia bukan dzaraf, dia jar dan majrur. Nah, tapi kalau dzaraf seperti ini harus ada takdirnya. Jadi inilah jawaban kenapa kok khabar dari apa? Khabar dari dzaraf yang dia mansub itu kok boleh, karena ada fiil yang disembunyikan atau dibuang di sini. Nah, jadi seperti itu. Contoh lain misalkan, alasan wujuban apa sih? Wajib tidak dimanfaatkan. Alasan wujudan sama jawazan itu apa ya? Kembali ke balaghah kayaknya. Allahu a'lam apa alasan intinya. Yang jelas orang Arab mentakbirkan seperti itu. Orang Arab mentakbirkan seperti itu. Terus wujuban dan jawazannya itu kembali kepada sastra biasanya. Kenapa kok tidak ditampakkan? Kan takdir wa al-hadfu wa takdir itu rata-rata nanti kalau ditanya apa sebabnya, nanti kembalinya ke sastra. Nggak bisa kita mengoreksi dengan ilmu alat saja, ilmu nahwu sama sorof, karena itu kembali kepada sastra. Nah, contoh dalam bahasa kita, mana ya? Karena saya bukan orang Jawa, bisanya Madura saya. Jadi ada suatu lafadz yang memang dia dibuang dan itu lebih enak kedengarannya, dan itu fasih. Kalau seumpama pengen lebih lengkap boleh. Nah, tapi itu memang nggak ditampilkan biar memang seperti itu, biar enak begitu. Enak nggak enaknya kan itu sastra, Pak, ya nggak bisa kita. Enak nggak enaknya suatu bahasa itu sastra. Jadi alasan sebabnya kenapa al-hadfu takdir Allahu a'lam saya. Kenapa? Nah. Domir aja ada mustatir wujuban sama mustatir jawazan. Ya memang harus ada bab khususnya. Mungkin kalau sudah sekelas kayak Dr. Ustaz apa? Rizky Kumilar ya. Itu mungkin tahu alasannya apa, Ustaz ya. Apalagi beliau sudah lama di sana. Alasan dari sisi balaghahnya apa, kenapa kok ada hal-hal seperti itu. Allahu a'lam. Kalau seumpama ditampakkan, Pak, nggak ada perbedaan ya antara ulama Basrah sama Kufah. Manakah khabarnya? Iya, kalau ditampakkan, Pak, tidak ada perbedaan insyaallah. Langsung ini yang jadi. Tapi dalam takbirnya orang Arab ini nggak ditampakkan, wajib dibuang. Alasannya apa? Allahu a'lam ya. Mungkin anak hanya mereka belum
nyampe ilmunya. Nah, butuh banyak belajar lagi, apalagi masalah ilmu balaghah dan yang semisalnya. Ada ilmu ma'ani, ada ilmu bayan, ada ilmu apa? Di balaghah kan tiga macam ilmu yang dipelajari ya. Ilmu ma'ani, ilmu bayan sama ilmu al-badi'. Ilmu ma'ani dari si makna, badi itu api, biar api apa? Biar api, pemilihan katanya dan seterusnya. Terus ada ilmu bayan, ketika kita menyampaikan sebuah informasi, apa yang harus kita gunakan, apakah khitobah, apakah banyak. Nah, banyak. Nah, bagus kalau dipelajari, silahkan. Jika ada niat yang kuat ya dan siap meluangkan waktu, bagus banget. Nggih, monggo lanjut nggih. Yang pertama adalah al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah, contoh lain. Contoh lain misalkan kita buat mubtada al-masjidu. Dikasih dzaraf sama majrur. Dzaraf makan, Pak. Kalau tastakiru semuanya makan. Al-masjidu amama baiti misalkan. Al-masjidu amama baiti. Ini contohnya juga begini. Nanti takdirnya yastakir. Al-masjidu amama baiti. Kalau dzaraf zaman, Pak? Kalau dzaraf zaman gimana? Jadi dzarafnya dzaraf zaman. Ini di bawah ini indaka ini dzaraf apa? Makan juga ya. Makan juga karena takdirnya istaqarra atau yastakir. Kalau dzaraf zaman gimana? Atau mungkin ada yang punya koleksi contoh. Ujung-ujungnya buka Google sebentar, Pak. Ketik dzaraf apa? Ghairu mutasarrifah. Biasanya begitu. Dzaraf ghairu munsharif. Dzaraf ghairu munsharif. Kita lihat contoh di sini, apakah sama? Tidak ada. Nggak ada contohnya yang Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua, yaitu yang sebagai naat. Nah, oke, monggo yang ada contohnya. Lanjut aja ya. Lanjut. Yang kedua sebagai naat. Yang kedua sebagai naat atau sifat. Nah, sifat di sini adalah naat. Nah, contoh di buku, marartu bi rajulin. Saya telah melewati seseorang. Siapa dia? Ya nggak tahu karena di sini nakiro. Saya melewati seorang laki-laki. Terus seorang laki-laki ini dikasih sifat atau naat, diperjelas. Tapi tetap nggak jelas karena dia sendiri nakiro. Kalau birrojul baru. Marartu birrojulin, saya melewati seseorang yang di sampingmu. Indaka. Marartu bi rajulin indaka. Indaka di sini dzaraf makan sifatun atau na'tun li rajulin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai ke pembahasan hal belum ya? Oh, setelah ini hal. Nah, setelah ini adalah hal. Nah,
Oh, tempatnya beliau. Haros. Bismillah. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua ini dzaraf yang kedudukannya sebagai naat atau sifat. Dia menjadi naat atau sifat dari sebuah isim. Isimnya itu sebagai apa i'rabnya? Ya terserah. Bisa dia itu mansub, bisa majrur, bisa mansub. Terus ada dzaraf yang mensifati isim tersebut. Kita lihat di sini, marartu bi rajulin, saya melewati seseorang. Rajul di sini i'rabnya adalah majrur dan dia sendiri isim nakirah. Fokus kepada kata-kata rajul dan kata-kata indaka, Pak. Yang pertama rajul. Rajul di sini majrur karena didahului oleh huruf jar ba. Dan dia isim yang nakirah. Nah, ini pegang. Setelah isim nakirah ini terdapat dzaraf sama majrur. Ya. Terdapat dzaraf sama majrur. Kalau ada isim nakirah, setelahnya ada dzaraf sama majrur, nanti isim nakirah ini disifatin atau dinaatin dengan dzaraf dan majrur tadi. Atau dzaraf dan majrurnya itu menjadi sifat atau naat dari isim yang nakirah tadi. Tipis sekali perbedaannya kalau menjadi hal. Kalau hal, rojulnya ini ma'rifat. Jenengan sudah pelajari ini di Mukhtarad dulu. Kalau rojulnya nakirah, maka sebagai naat. Kalau rojulnya nasab, maka menjadi nasab. Kalau rojulnya itu ma'rifat, maka hal. Karena aku di sini terbesit ra'aitu rajula indaka. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kalau seumpama dia ma'rifat, rajulnya ini majrur yang setelahnya itu tidak ada pilihan lain kecuali sebagai hal ya. Tapi kalau dia nakirah, maka nanti menjadi naat dan naat i'rabnya ikut kepada man'utnya. Kalau man'utnya marfu berarti dia fi mahalli raf'in. Kalau dia nasab berarti fi mahalli. Kalau dia jar maka fi mahalli jarrin. Kata beliau di sini, marartu bi rajulin indaka. Indaka dzarfu makanin sifatun li rajulin wa huwa mansubun bi fi'lin mahdhufin wujuban takdiruhu istaqarra. Tetapi kalau lengkapnya, Pak, indaka di sini dzaraf majrur fi mahalli jarrin. Ana rinci. Takutnya nanti jenengan indaka di sini coba misalkan di i'rab indaka. Nanti jenengan menjawab apa? Mansub. Menjawab mansub naat dari rajul. Waduh. Enggak nyambung karena di sini harus diperinci. Marartu bi rajulin indaka. Gini. Marartu bi rajulin indaka. Kita lihat di sini, saya melewati seorang laki-laki, nakirah di sini. Nah, sebagai majrur dari huruf jar ba. Kita lihat di sini indaka. Indaka di sini adalah dzaraf ghairu mutasarrifah. Dia termasuk lafaz dzaraf yang senantiasa kedudukannya sebagai dzaraf. Oleh karena itu harokatnya adalah fathah atau mansub. Terus lah, kok bisa mansub? Padahal mana jumlah fi'liyahnya? Mana jumlah fi'liyahnya?
Kalau jumlah fi'liyah ini punyanya ini. Ini ma'ruf ini bi ini. Nah, terus mana jumlah fi'liyahnya? Fi'liyahnya di sini ada. Istaqarra. Nah, saya melewati seorang laki-laki yang berada di sampingmu, begitu kalau lengkapnya. Jadi istaqarra di sini fi'il punyanya indaka dibuang wujuban. Nah, wujuban. Makanya di sini mansub. Nah, adapun i'rab dari indaka, Pak, satu kesatuan ini kan mansub, dzaraf, kanya fi mahalli jarin. Dzaraf dengan majrurnya ini adalah sifatun atau na'at apa? Fi mahalli apa? Lihat na'at dari mana? Na'at dari rojul. Rojul di sini adalah majrur mana? Maka di sini sifatun atau na'tun fi mahalli jarrin. Nah, begitu. Begitu. Kaidahnya adalah ketika jenengan menemukan sebuah isim yang nakiro, terus isim yang nakiro itu dikasih penjelas, kan biasanya isim nakiro itu, Pak, dikasih penjelas itu kan begini, misalkan rojulun jamilun fil fasli. Nah, laki-laki yang ganteng di kelas tersebut. Ini kalau secara asal, kalau dibuang jamilnya kan nggak boleh. Ini mubtada, ini khabar, nggak boleh kan? Mubtada nakiro boleh, yang penting dia disifatin atau diidofahkan, ya kan? Atau didahului oleh nafi atau istifham, itu boleh. Misalkan ini dikasih hal boleh, dikasih a boleh, kasih apa lagi, ma boleh. Nah. Terus boleh dikasih jamilun, boleh, jadi boleh. Nah, jadi yang nakiro ini nggak terlalu nakiro lah, sehingga dia boleh mubtada. Nah, salah satunya adalah dikasih naat dengan apa? Dengan jar majrur atau dzaraf dan majrurnya. Kan naat kan macam-macam yang jenengan pelajari kok. Naat itu bisa naat lafaz, ini kan lafaz ini, lafaz ya kan. Bisa naat dari jumlah, dikasih jumlah fi'liyah atau ismiyah, ya kan? Rajulun yamshi fil fasli, dikasih naat dari jumlah ismiyah. Rajulun abuhu karimun fil fasli. Rajulun dikasih naat dari endaka. Dikasih naat dari apa? Dari dzaraf dan majrur. Nah, jadi suatu isim yang nakiro, kalau pengen mengangkat kenakirohannya, maksudnya biar lebih jelas meskipun tidak menjadi isim ma'rifat, jenengan kasih naat, dan naat itu kasih naat, dikasih apa? Dikasih penjelas, bisa dengan mudhaf ilaih, bisa dengan ini, bisa dengan ini. Dan itu, Pak, sangat membantu ketika nanti kita belajar usul fikih dalam pembahasan mutlak sama muqayyad. Nah, nanti jenengan akan pelajari di kelas 2, ada lafadz mutlak, ada lafadz muqayyad, itu sangat membantu. Nah, karena lafadz mutlak sama lafadz muqayyad itu konsekuensi hukumnya sangat berbeda. Nah, konsekuensinya sangat berbeda. Nah, nanti jenengan akan pelajari, nanti akan mengetahui, oh ternyata alasannya para pakar usul fikih, usuliyun, ya kan, ternyata alasannya itu dari sisi bahasa kuat, misalkan begitu. Itu sangat membantu sekali nanti kalau kita memahami usul fikih. Nah, kembali ke ini. Nah, ini ma'ruf bi rajulin indakan, seperti ini, menjadi naat dari isim yang nakirah. Nah. Sampai sini jelas nggih? Monggo. Kayaknya bingung juga aku contohnya seperti apa. Nah. Berarti ada imtihan. Utlati al-utlah ba'dal imtihan. Ya, Masya Allah. Al-utlah ba'dal imtihan. Masya Allah. Bagus. Di sini ya. Al-utlah ba'dal
Al-utlatu ba'dal imtihan. Al-utlatu ba'dal imtihan. Utlah itu setelah ujian. Nah, gimana jawabannya, Pak? Apa takdirnya? Atau sebelum kita ke takdir, kata-kata ini apakah pasti akan terjadi sebuah kejadian? Maksudnya cocok nggak? Kapan dan di mana kata-kata ini? Al-utlatu ba'dal imtihan. Kalau seperti ini, Pak, misalkan ini 1 jam itu 60 menit. Ini kan orang nggak akan nanyakan kapan dan di mananya, ya kan? Nggak akan menanyakan kejadian, sehingga di sini nggak mungkin ada takdir-takdiran, ya kan? Meskipun ada lafadz dzaraf. Tapi kalau ini jadi lo bisa, Pak, ngira-ngira. Liburan itu setelah ujian. Kayaknya ada sesuatu yang dibuang apa? Kejadian, ya kan? Kira-kira apa? Hah? Iya, kapan ujian bener. Tapi di sini apa ininya? Apa? Al-utlatu kanat ba'dal imtihan. Allahu a'lam takdirnya. Allahu a'lam takdirnya. Intinya ini boleh karena memang ada waktu dan kejadiannya. Iya. Utlah itu, liburan itu kejadiannya nanti setelah, bukan kejadiannya, peristiwanya apa? Momennya atau waktunya, ya kan? Intinya lafaz ini pasti nanti ada yang dibuang. Aku sering ketika buka i'rab dari Al-Quran itu menemukan hal seperti ini. Nanti diperjelas sama yang i'rab itu dzaraf majrur muta'alliqun bi fi'lin mahdhufin taqdiru, biasanya begitu. Jadi kalau di i'rab Quran itu biasanya dzaraf wal majrur fi mahli apa, i'rabnya apa? Muta'alliqun bi fi'lin mahdhufin takdiru apa? Takdiru fi'il apa? Pasti ada fi'ilnya, pasti. Karena itu konsekuensi sudah. Pokoknya pasti ada kejadian. Nah, apa takdirnya? Dan takdirnya karena kita ini juga, Pak, yang takdirnya sering kita mempelajari istaqra istaqiru, sehingga ketika memikirkan takdir yang lain, bukan takdir masalah akidah, Pak, memikirkan kata-kata yang lain, apa ya, kok bingung sebenarnya, meskipun gitu. Takdirnya tukimu gimana? Al-utlatu tukimu pada ini. Al-utlatu utlah akan diselenggarakan setelah ujian, begitu. Aqoma yukimu. Ya mungkin ya boleh-boleh saja. Sebenarnya banyak kalau kita mengandai-andaikan, Pak. Bisa kata bapaknya tadi aqoma yukimu, atau hadatsa yahdusu, terjadi hadatsa yahdusu, atau waqa'a, bisa terjadi waqa'at, atau taqa'u, atau apalah, atau kanat, atau takunu. Kalau kita mengira-ngira sebenarnya bisa. Cuman yang lebih familiar yang dipergunakan oleh para ulama nahwu, Allahu alam. Kalau istaqra sama istaqiru ini sudah masyhur. Takdirnya pakai kata-kata itu. Allahu alam. Coba cek di i'rab Quran, Pak. Ba'da sama qabla, ya. Kalau nyari begini kadang nggak nyenggol, nggak ketemu. Tapi ketika baca pembahasan apa tiba-tiba muncul kayak gitu. Seharusnya kayak gini dijadikan PR, nah, jenengan, Pak. Nah, kan yang belajar jenengan. Aduh, ya Allah. Contoh lain, Pak. Contoh lain, madzruf dan jernya, madzruf, dzaraf dan jernya sebagai naat dari isim yang nakirah. Kalau ini kan birojulin dari isim yang majrur. Kalau contoh lain apa?
Kalau tadi kita contohkan ra'aitu rajulan. Ra'aitu rajulan indaka, begitu aja. Contoh lain misalkan tetap dengan kata-kata rajul, misalkan inna rajulan apa Pak? Amamal fasli yabki, misalkan. Kalau kana rajulun amamal fasli yabki. Nah, itu semua naat. Nah, itu semua naat. Allahu a'lam. Ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada masalah, kurang seru Pak ya. Enggak ketemu di sini. Kenapa? Iya, untuk yang bermakna apa tadi? Inda itu karena tempat ya. Biasanya istaqor atau istaqir. Nah, berada begitu. Nah, adapun untuk waktu tadi ba'da itu, iya, nah, mungkin lebih fleksibel. Ini sudah banyak ya teori yang jenengan pelajari Pak. Eman kalau nggak bisa baca kitab. Nah, sebenarnya kalau jenengan sudah ngelontok Pak, muhtarot saja, terus sering baca kitab, tapi baca kitabnya ya ada musyrifnya, ada pembimbingnya, sehingga sering memurojaah teori-teori yang sangat banyak yang jenengan pernah pahami ketika di kelas, ya kan? Meskipun nggak mungkin hadir langsung semuanya, tapi kalau dengan seringnya murojaah baca kitab, insya Allah nempel itu Pak, lebih nempel. Nah, ya kayak gini misalkan belajar sekarang ini dorof, pasti memori kita ketika belajar dulu bab ini dengan kitab apa muhtarot datang terkadang Pak ya, ya kan, terkadang begitu kan, yang nyelip-nyelip, yang teliti-teliti kadang datang. Nah, tapi nanti kalau semua nggak belajar apa, saya kira nggak datang. Ketika nyantai terus baca gitu, baca maksudnya apa ya? Itu nggak nyambung terkadang. Tapi kalau posisi belajar atau ilmi, biasanya yang dulu-dulu itu muncul lagi. Nah, kalau baca kitab Pak, itu malah lebih sempurna menurut Anda. Lebih sempurna. Iya. Karena kan ilmu alat ya. Namanya alat nggak dipakai. Sabit aja ya dari besi. Nggak dipakai lama akhirnya iya tumpul. Emang harus praktek baca kitab Pak. Gimana caranya jenengan praktek baca kitab? Jangan hanya jenengan Pak, yang kelas ustadz saja, yang tidak hanya 2 atau 3 tahun, mungkin mereka S1, mungkin sebelumnya dia mondok. Kalau jarang baca kitab, ya bisa-bisa apa? Iya lupa. Ya, intinya praktek itu sering dipakai. Nah, eman Pak. Nah, eman. Nah, gimana caranya? Ya tergantung cara jenengan. Nah, praktek baca kitab. Dan paling bagus adalah mengajarkan. Yang paling bagus itu mengajarkan. Nah, lanjut malhuzatun, kita selesaikan pembahasan dorof ini. Biar pekan depan adalah pembahasan hal. Baik, yang pertama malhuzatun, catatan. Yajuzu jarru dzuruf ghairil mutasarrifati bimin, kata beliau. Boleh dorof ghair mutasarrifah itu dijer dengan huruf jar min, boleh. Jadi min hini, min ba'di, min athna'i, min khilali, min tiwali, min wara'i, min khalfi, min fawqi, min tahti, min bayni, min indi, min lada, min tilqa'i, min tijahi, min nahwi, min hauli, min duni. Nah, itu boleh. Dan itu banyak contohnya di Al-Qur'an ya. Min dunillah, min tilqa'i nafsi, min bayni, min khalfi, min fawqi, itu banyak. Nah, adapun kalau jenengan tanya maknanya apa perbedaannya Ustaz, ketika dia nggak dikasih min dengan dikasih min, Allahu a'lam. Nah, biasanya kalau ada tambahan huruf jar, para ulama bahasa itu mengatakan untuk litaukid. Li apa?
Ditaukid. Contoh, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Syai'un, meskipun sesuatu yang syai'un itu sesuatu yang paling kecil ya. Nah, lafaz syai' itu sesuatu yang paling kecil, paling umum, yang paling nggak ada lafaz setelahnya yang seperti syai'un. Jadi nggak ada sesuatu pun yang mirip dengan Allah. Nah, kayak di sini Pak, seandainya di sini nggak pakai ka, itu artinya sudah laisa kamitslihi syai'un, artinya tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Tapi di sini didatangkan kata-kata ka, kata para ulama bahasa secara khusus itu untuk taukid. Nah, itu untuk taukid. Jadi kata-kata yang ziyadah itu rata-rata oleh para ulama nahwu banyak langsung diterjemahkan atau ditafsirkan itu untuk litaukid. Nah, Allahu a'lam. Contoh, dzaraf ghair mutasarrifah boleh dijer dengan min. Qul kullun min indillah. Katakanlah seluruhnya dari sisi Allah. Ini ayat Al-Qur'an berbicara tentang apa? Asidat. Meninggal ya, meninggalnya qul kullun min indillah. Kayaknya orang-orang munafik itu Qul kullun, katakanlah seluruhnya dari sisi Allah. Nah, min indillah. Sebagai apa yang Rabbnya kullun min indillah, Pak? Min indillah. Jar majrur sebagai apa? Sebagai? Iya, jar majrur sebagai? Qul kullun min indillah. Aina ma takun An-Nisa ayat 78. Aina ma takunu, dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, pasti kematian akan. Nah, di sini Allah menggunakan kata adraka yudriku ya, lebih umum, akan menyelimutimu, enggak bisa kita lari dari kematian. Walau kuntum, meskipun seandainya dirimu fi burujin musyayyadah, berada di apa? Di benteng yang sangat kokoh, musyayyadah, masya Allah. Wa in tusibuhum hasanatun yaqulu, jika kebaikan menimpa mereka atau mereka memperoleh kebaikan, yaqulu hadhihi min indillah, ini dari sisi Allah. Wa in tusibuhum sayyi'atun, kalau menimpa mereka kejelekan, mereka mengatakan hadhihi min indik, ini darimu. Qul, katakanlah kullun min indillah, semuanya dari sisi Allah. Baik dan buruk itu udah ditakdirkan oleh qul kullun min indillah. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa, dan mereka kaum tersebut benar-benar tidak bisa paham percakapan. Nah, baik, sini qul kullun min indillah sebagai apa, Pak? Min indillah sebagai na'at, khabar. Ada dua versi, na'at atau masih ada na'at jenengan khabar. Na'at dari apa? Khabar mana mubtada'nya? Nah. Kullun mubtada'nya nakirah ya. Anak tanya lagi ini. Enak kalau nanya saat ini. Kalau tahu ilmunya insya Allah gampang. Kalau na'at mana man'utnya, Mas? Kullun min indillah. Kullun sendiri sebagai apa? Terus anak tanya khabarnya kalau kullunnya mubtada. Intinya kita sering ngotak-ngatik i'rab ya. Nah, enggak apa-apa. Nah. Intinya min indillah di sini, inda di sini adalah dzaraf ghair mutasarrifah yang bisa dijer dengan min. Adapun masalah i'rab, min indillah fi mahalli raf'in sebagai khabar. Mubtada'nya mana, Pak? Kullun. Kok nakirah? Ada nafyun. Mana nafyunnya? Gimana? Secara lafaz, bentar. Secara lafaz nakirah. Secara makna kok bisa begitu?
Secara lafaz nakirah. Baru mendengar. Secara lafaz nakirah, secara makna ma'rifat. Nah, ana juga dulu muncul pertanyaan seperti ini, Pak. Ketika aku semester 2 ini. Ketika itu belajarnya Alfiyah ya. Alfiyah punyanya pakai syarah Ibnu Aqil. Bertanya, gak dijawab juga sama gurunya. Tanya ke teman semakin mumet. Wadah, kalau kayak begini aja, aku cari sendiri aja. Wong di pondok dulu biasa. Tak cari sendiri. Pertama cari di i'rab Quran. Ada, tapi sama i'rab yang i'rab itu nggak diperinci. Wah, gimana caranya ya? Aku cari bab mubtada nakiro. Ada nakiro di buku lain, Syarah Alfiyah, yang lainnya, yang biasanya itu yang banyak footnote-nya. Nah, yang banyak catatan kakinya, kan Alfiyah kan banyak kitabnya. Aku cari mubtada nakiro, biasa keluar pembahasan apa? Itu disifatin, kasih istifham dan seterusnya. Ternyata aku dapatkan di buku apa itu ya? Ininya di buku nahwu ini. Di footnote kata beliau itu, jadi mubtada itu boleh nakiro. Dan tidak hanya dengan sebab-sebab tadi itu. Loh, ini ya baru nih. Terus belum mencontohkan ayat. Salamun gimana? Salamun qaulan mir rabbir rahim, ada ya? Salamun qaulan mir rabbir rahim ini loh. Terus contoh lain misalnya orang Arab sering salamun alaikum, salamun alaikum. Saya bingung loh, kenapa seperti ini ya? Terus aku cari contoh lain. Ternyata ada beberapa alasan dari beliau kemukakan dan ini masuk akal. Dan ini masuk akal. Salah satunya adalah seperti ini, kullun fi falakin yasbahun, ya kan? Tapi kullun di sini disifatin dengan fi falakin yasbahun sebagai khabar. Kalau ini kullun min indillah, bingung, wah gimana ini? Ternyata ya Allah alam, semoga menjadi tambahan ilmu ya. Ini hanya sekedar anak pernah baca, anak nggak mematenkan karena banyak ustadz yang lebih alim di sana. Jadi Pak, tadi ya yang kita pelajari itu mubtada boleh nakiro ya. Kalau dia dikasih nafi ya kan, dikasih nafi atau istifham ya kan. Nah, jadi kata para ulama lughah, secara khusus para ulama usul fikih, isim nakiro Pak, kalau didahului oleh nafi atau istifham, nanti isim nakironya ini akan bermakna umum. Nah, isim nakiro kalau didahului oleh nafi, ini nanti maknanya menjadi umum. Dan itu memang iya, jenengan pelajari nanti di Kuwait Fikih kelas takmili itu, wan nakiratu fi siyakin nafi tu'til umuma au siyakin nahyi kada kama wa ma tufidani ma'a kullal umumi ya ukhayya fasma'a. Itu beliau hafal. Jadi ingat Kuwait dulu, ini udah lama nggak termurojaah, mungkin 8 tahun yang lalu, masih ingat sedikit ya. Jadi nakiro Pak, kalau terjatuh dalam konteks nafi itu bermakna umum nanti. Nafi, nahi, istifham, apalagi tadi? Ya contohnya la ilaha illallah yang paling mudah. La ilaha, tidak ada Tuhan, ya kan? Jadi ilah di sini nakiro ada di konteks nafi. Jadi nanti ilah di sini umum, sangat umum. Lafaz-lafaz umum seperti itu. Dan kullun ini salah satu lafaz umum. Jenengan nanti akan pelajari di kelas takmili nanti. Umum, khusus, mutlak, muqayyad dan seterusnya di usul fikih nanti. Jadi di sini kullun di sini Pak, karena dia lafaznya umum, boleh dia sebagai mubtada. Nah, boleh dia sebagai mubtada. Oh, seperti itu kesimpulannya. Ya, cari-cari sendiri, Pak. Tidak mengapa, Pak. Nah, selama kita memiliki hujjah. Nah, dan ini tidak terlalu berat misalkan dalam masalah fikih atau akidah apalagi ya. Dan yang merupakan membutuhkan proses ijtihad yang sudah matang ilmu alatnya. Kalau hanya lughah insyaallah enggak terlalu berat ya. Nah, untuk media pembelajaran. Nah, mungkin seperti itu. Nah, jadi kulun sini mubtada. Nah, atau buka i'rab Quran, kulun benar nggak mubtada min indillah sebagai khabar. Nah, An-Nisa ayat 78. Nah, pembahasan kita utamanya adalah boleh
dijerkan dzaraf ghairu mutasarrifah. Boleh didahului oleh huruf jer min. Kalau dzaraf mutasarrifah, Pak, boleh tidak? Ini kan dzaraf ghairu mutasarrifah. Ana bertanya, kalau dzaraf mutasarrifah lebih boleh. Namanya mutasarrifah lebih boleh lagi. Nah, meskipun nanti kedudukannya ya berbeda. Nah, kayak gitu misalkan sa'atun wahidatun situna daqiqatan. Nah, dikasih jar majrur boleh, tapi kedudukannya berbeda, mungkin konteksnya juga berbeda. Nah, di sini beliau ingin menghilangkan persepsi, oh ini kan dzaraf ghair mutasarrifah, jadi i'rabnya selalu dzaraf dan selalu mansub. Ya, ternyata tidak begitu. Boleh dia dimasuki oleh huruf jar min. Begitu maksudnya. Lanjut nggih. Hunaka ba'du dzurufin mabniyatun. Di sana ada sebagian dzaraf yang mabni. Maksudnya mabni adalah harokatnya seperti itu terus. Harokatnya seperti itu terus. Tidak berubah. Ay la yataghayyaru akhiruha. Akhir harokat hurufnya tidak akan berubah bitaghayyuri mauqi'ah fil kalam, dimanapun dia berada di jumlah atau kalam. Contohnya haitsu, amsi sama al-an. Gimana i'rabnya? Saya syarhuha fil fasli tali al-khas bil ismil mabni. Nanti penjelasannya akan datang di pasal kedua khusus untuk isi mabni. Untuk haitsu, amsi sama al-an memang i'rabnya, apalagi haitsu ya. Min haitsu la yahtasib, haitsu itu setelahnya itu jumlah ismiyah atau fi'liyah, bagaimana i'rabnya dan seterusnya. Ada pembahasan khususnya, tetapi secara asal dia adalah dzaraf. Nah. Ini adalah dzaraf yang mabni. Lanjut yang jim terakhir. Oh, masih ada ha ya. Jim dal sama ha. Yang jim al-ismul ladzi yali ayya dzarfin yakunu daiman majruran bi itibarihi mudhafan ilaih. Ini jelas. Isim yang jatuh setelah dzaraf. Dzaraf apa saja, zaman atau makan, itu senantiasa majrur sebagai mudhaf ilaih. Jelas ya? Sebagai mudhaf ilaih. Kenapa kok mudhaf ilaih? Karena dzarafnya adalah isim, ya. Karena dzarafnya adalah isim, jadi madzrufnya atau isim yang setelah dzarafnya itu mudhaf ilaih. Lanjut yang dal. Berkaitan dengan ma yang masuk kepada sebagian dzaraf. Ada ma yang masuk kepada sebagian dzaraf. Ma apa ini? Ma banyak, Pak ya. Ada istifham, ada hal dan seterusnya. Ini ma apa ini? Kata beliau, tadkhulu ma ala ba'di dzuruf. Ma itu masuk kepada sebagian dzaraf. Contoh endama, hinama, qablama, ba'dama, dunama. Wa takunu zaidatan, ternyata ma-nya adalah ma zaidah. Ma zaidah itu isim, fi'il atau huruf? Hah? Iya, untuk zaidah itu huruf-huruf saja. Ada fi'il zaidah, ada isim zaidah, enggak ada, Pak. Nah, biasanya zaidah. Kalau ditanya apa tujuannya, biasanya litaukid. Paling mudah menentukan zaidah apa tujuannya, udah litaukid. Biasanya seringnya kalau kita lihat di balagha itu, untuk zaidah ini apa? Untuk apa? Untuk taukid, untuk menguatkan makna. Karena apa? Kata para ulama itu ziyadatul mabani, ziyadatul ma'ani. Ada tambahan mabani, ada tambahan bahan baku, pasti ada ziyadatul ma'ani. Maka ada tambahan maksud, makna. Gak mungkin Al-Quran itu ketika mendatangkan huruf zaidah, yang huruf zaidah ini menurut versinya ahli bahasa zaidah, terus di sini tidak ada tujuan maknanya. Gak akan mungkin, apalagi Al-Quran. Makanya para ulama bahasa ketika mereka memikirkan apa ya, kok kayaknya secara makna ya sama aja, akhirnya dalam rangka memuliakan apalagi kalamul Al-Quran, oh itu untuk taukid, karena mereka belum bisa mengecek secara detail apa maksud
Nah, apa maksud dari tujuan makna ini? Nah, dan di Al-Quran yang seperti itu banyak kan? Biasanya yang seperti itu dikembalikan kepada orang-orang yang sangat fasih menguasai apa? Bahasa Arab. Nah, bahasa Arab. Nah. Apa itu mazaidah? Mohon maaf tidak bisa dilanjutkan. Kita lanjutkan insyaallah pekan yang akan datang. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan ke hal insyaallah. Nah. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.